Alfiansyah Komeng atau yang lebih dikenal dengan Komeng Uhuy kembali viral lantaran menjadi kandidat dalam pemilihan Dewan Perwakilan Daerah Jawa Barat. Foto Komeng yang unik dan berbeda dengan kandidat lainnya justru membuat dirinya unggul jauh dari calon lainnya. Inilah foto viral komedian Komeng yang ada di kertas surat suara pemilihan umum 2024. Komedian papan atas ini mengejutkan warga karena bertarung di kontestasi pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2024. Terkait foto Komeng yang mencolok dan berbeda dibandingkan calon lainnya, menurut Komisioner KPU Jawa Barat, foto tersebut tidak melanggar aturan. Persetujuan dari setiap calon saat kita menyampaikan surat suara sebelum dicetak gitu. Artinya sah-sah aja gitu Pak foto yang... Ya itu kan bagian dari strategi yang dimiliki oleh... Hanya viral karena fotonya yang tidak biasa. Video suasana penghitungan surat suara di sejumlah TPS Jawa Barat yang riuh lantaran warga meneriakkan uhuy setiap kali petugas menyebut Komeng yang tercoblos di kertas suara beredar di media sosial. Komeng, Komeng, banyak penggemarnya Komeng ya. Mana? Komeng. Siapa sangka Komeng yang tidak terlihat banyak kampanye dan tidak memasang banyak poster ataupun baliho, perolehan suaranya malah tinggi. Bahkan dalam hasil hitung cepat KPU Kamis siang, Komeng memperoleh hasil suara sementara sebanyak 8,34%, di mana angka ini unggul sangat jauh dari calon lainnya. Dengan kata lain, Komeng diprediksi bakal melenggang ke Senayan sebagai perwakilan dari Provinsi Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ya, satu hari pasca pemungutan suara, Ketua Umum Partai Koalisi Pendukung Ganjar Mahfud dan petinggi Tim Pemenangan Nasional berkumpul di posko pemenangan TPN di Gedung High-End Jakarta Pusat. Pertemuan ini membahas evaluasi dan investigasi dugaan kecurangan Pilpres. Sejumlah petinggi Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud beserta Ketua Umum Partai Koalisi dan Capres-Cawapres nomor urut 3 kembali berkumpul di posko pemenangan Ganjar Mahfud di Gedung High-End Jakarta Pusat pada Kamis siang. Terlihat petinggi TPN seperti Ketua TPN Arsyad Rashid dan Wakil Ketua TPN Gatot Edi hadir di Gedung High-End. Selain petinggi TPN, petinggi Partai Koalisi Pendukung Ganjar Mahfud, yaitu Usman Sabtaodang, Hasto Kristianto, Megawati Soekarno Putri, Sandiaga Uno, Mardiono, dan juga Ketua Partai Perindo, Haritanu Sudibyo, turut hadir di Gedung High-End atau posko TPN Ganjar Mahfud. Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD juga terlihat hadir. Sebelum masuk ke dalam posko pemenangan, Ganjar Pranowo sempat memberikan sedikit pernyataan. Menurut Ganjar, rapat atau pertemuan ini akan membahas hasil pemungutan suara serta melakukan evaluasi beberapa hal. Yang jelas pimpinan partai ke sini, jadi kita akan evaluasi termasuk report-report yang kemarin masuk dari daerah. Ini kan kubu sebelah, khususnya 01 sudah declare kemarin malam bahwa sudah menang satu putaran, tanggapannya gimana Pak? Oh ya, kita belum. Petinggi TPN dan Ketua Umum Partai Koalisi akan membahas hasil perolehan suara serta dugaan kecurangan yang terjadi selama Pilpres. Dari Jakarta, Steven Patinama, Novan Dwi, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Sementara itu terkait dugaan kecurangan pemilu 2024, Presiden Joko Widodo mengimbau agar melaporkan dan membawa bukti ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Menanggapi pernyataan Jokowi tersebut, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menilai ucapan Jokowi sebagai sikap normatif. Maraknya dugaan kecurangan pemilu 2024 mendapat tanggapan dari Presiden Joko Widodo. Ditemui usai pembukaan pameran otomotif Indonesia International Motor Show IIMS 2024 di J-Expo Kemayoran Jakarta, Jokowi mengimbau agar tidak hanya berteriak curang. Kalau memang ada mekanisme
Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK sudah diatur semuanya. Jadi janganlah teriak-teriak, ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti dibawa ke MK. Sementara itu menanggapi pernyataan Jokowi, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menilai pernyataan tersebut sebagai suatu sikap normatif. Karena menurut Hasto, pada prakteknya pelanggaran pemilu 2024 terjadi secara nyata, terstruktur, dan masif. Banyak pihak yang menilai meragukan terhadap independensi dari pengawas pemilu. Maka sekarang ini rakyatlah yang juga menjadi pengawas, kelompok-kelompok pro-demokrasi menjadi pengawas, dan di dalam politik itu berlaku bahwa benar tidaknya suatu politik itu akan ditentukan waktu kemudian. Rencananya TPN Ganjar Mahfud akan membentuk tim khusus untuk menginvestigasi dugaan kecurangan pemilu 2024. Untuk membongkar kecurangan tersebut, tim khusus nantinya akan diisi pakar hukum, ahli IT, hingga demografi. Tim Liputan iNews melaporkan. Terkait suara bocor dan surat suara sudah tercoblos, pihak Bawaslu memiliki waktu selama 14 hari penyusunan dan 14 hari penyelidikan sesuai dengan Undang-Undang Pemilu. Sementara itu Komite Pemuda Indonesia (KNPI) meminta kepada pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil pemilu agar menempuh jalur hukum lewat Bawaslu dan juga Mahkamah Konstitusi. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menanggapi temuan surat suara yang telah tercoblos saat pemungutan suara. Bawaslu menyatakan kejadian tersebut telah masuk dalam laporan hasil pengawasan atau LHP para pengawas TPS di lapangan. Berdasarkan hasil pengawasan di 38 provinsi melalui sistem informasi pengawasan, menemukan 19 permasalahan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2024. Kami misalnya menemukan dalam 13 masalah dalam pemungutan suara, 37.466 TPS mengalami pemungutan suara dimulai lebih dari jam 7. Ada di lapangan, demikian temuan Bawaslu. 12.284 TPS didapati alat bantu, disabilitas netra tidak tersedia di TPS, 10.496 TPS yang logistik pemungutan suara tidak lengkap, 8.219 TPS yang dapati adanya pemilih khusus yang menengah hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili KTP. Sementara menjaga pelaksanaan pemilu 2024 tetap berlangsung aman dan damai hingga hari pelantikan, Kongres Nasional Pemuda Indonesia menggelar doa bersama di kawasan Senen, Jakarta Pusat. KNPI juga meminta kepada pihak-pihak tidak puas dengan hasil pemilu agar menempuh jalur hukum lewat Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. KNPI berharap Presiden dan Wakil Presiden terpilih nantinya bisa bekerja maksimal dan menjalankan amanat rakyat, serta memberikan perhatian lebih kepada para pemuda demi menuju Indonesia emas. Dan terkhusus kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah menyalurkan aspirasinya di dalam kegiatan kepemiluan yang telah berjalan di 14 Februari 2024 kemarin. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.